Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat. Tomat dibikin sayur ketupat. Siapa yang jawab salam dengan semangat, semoga THR-nya cair lebih cepat. Ada yang belum cair lupanya. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala abdihi liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya hadirin? Sehat semua insyaallah? Enggak ada yang kurang satu pun? Kurang duit gak, Bu? Biasalah kalau hidup suka mengalami kekurangan ya. Ada masanya kita kurang sehat, betul? Ada masanya juga mungkin kita kurang duit. Kira-kira mana yang sering dialamin ya Pak? Dua-duanya. Mbak, Pak, Bu, percayalah kalau yang kurang cuma itu-itu saja, hidup kita tidak akan bermasalah. Hidup akan bermasalah kalau yang kurang itu adalah iman. Iman inilah yang di bulan suci Ramadan ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya kita merawat, menjaga dan meningkatkannya. Sehingga jangan pernah kita bermimpi masuk surga tanpa iman. Jangan pernah kita berharap mendapatkan ampunan Allah dan pahalanya tanpa iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan boleh dibilang adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Betapa kita semua ini sangat butuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah makhluk yang sering kali berdosa, bahkan mengulang-ulang dosa. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengenai hal ini? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu seringkali mengulang-ulang kesalahan, khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka mengulang-ulang kesalahannya adalah mereka yang senantiasa mau bertobat. Nah, Ramadan, hadirin, target besar kita adalah agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat landasan hadisnya. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma idza istanaba al-kabair. Pertemuan kita dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah sebagai ajang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya kata Rasulullah idza istanaba al-kabair. Syaratnya dosa-dosa besar harus dijauhin. Dosa-dosa besar harus dihindarin. Ini menunjukkan ternyata bulan suci Ramadan hanya mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil ini hampir akrab dengan kita. Sadar ataupun tidak sadar seringkali kita mengulang-ulang dan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil Pak, Bu, kalau enggak segera kita minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lama-lama akan menjadi kerikil yang menumpuk dan menumpuk lama-lama menjadi bukit. Maka Ramadan harus kita syukurin sebagai sebuah anugerah besar. Dan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kecil ini, ternyata Allah mensyaratkan dosa-dosa besar harus dijauhin. Kira-kira dosa besar apa yang penting untuk kita jauhin agar kita bisa mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kecil dengan kesempatan Ramadan ini? Ini kan wajah-wajah yang ketemu Ramadan bukan untuk pertama kalinya ya. Saya lihat ada yang wajahnya mungkin udah 40 kali ketemu dengan Ramadan. Sudah ada yang 50, ada yang 60 kali juga ketemu dengan Ramadan. Kira-kira pertemuan kita yang berkali-kali dengan Ramadan itu benar-benar gak sih menghapuskan dosa-dosa kita? Nah lihat, terpenuhi gak syaratnya untuk mendapatkan itu? Yaitu meninggalkan, menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Pertama apa yang paling puncak hadirin? Asyirku billah, melakukan kesyirikan. Ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada masalah larinya ke dukun.
Mereka yang masih main dukun, mereka yang masih percaya dengan dukun dalam mengatasi masalahnya, atau juga mempertahankan bisnisnya dan usahanya, sepanjang mereka masih melakukan itu dan ketemu dengan Ramadan, maka Ramadan tidak akan mempan menghapuskan dosa-dosa mereka. Apalagi az-zina, perbuatan zina. Terus apa lagi? Syurbul khamri wal mukhaddirat, mengkonsumsi minuman keras termasuk narkoba. Kalau ini masih dilakukan, maka Ramadan menjadi sia-sia. Kalau kita serius ingin Ramadan dijadikan momen untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita, maka tinggalkan sama sekali perbuatan dosa-dosa besar. Berikutnya apalagi? As-sariqah, mencuri, termasuk korupsi ini. Koruptor yang berkali-kali ketemu dengan Ramadan, tetapi kalau hasil korupsinya masih dikekepin aja. Apa itu dikekepinnya? Disimpan aja, nggak dikembalikan ke negara, tidak dikembalikan ke rakyat, maka sia-sia bertemu dia dengan Ramadan. Sia-sia dia berpuasa, sia-sia dia sholat tarawih. Dan yang berikutnya yang tanpa kita sadari, dosa besar yang masih banyak dilakukan oleh umat Islam sepanjang bulan suci Ramadan ini, ternyata adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan dikira meninggalkan sholat 5 waktu ini dosa kecil, ini dosa besar hadirin. Maka ya wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Karena puasanya nggak mampu meninggalkan perbuatan dosa besar. Salah satunya adalah masih meninggalkan sholat. Sholat dilakuin, tapi sholat 5 waktunya ditinggalin. Maka sia-sialah ini. Inilah target besar yang harus kita perhatikan. Maka insya Allah kalau dosa-dosa besar diantara hadirin inilah mampu untuk dilakukan. Kita kan dosa-dosa kecil nih yang kadang-kadang sadar atau tidak kita sadari yang terjerumus melakukannya. Kadang-kadang terulang. Alhamdulillahnya itu bisa dihapuskan dengan amal-amal kebaikan dan ketaatan kita. Termasuk Ramadan. Bahkan kalau kita lihat hadisnya secara lengkap, as-salawatul khams, salat wajib yang 5 waktu itu. Wal jum'atu ilal jum'ah, kehadiran kita dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, pertemuan kita dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahuna idza istanaba al-kabair. Itu semua akan menjadi perontok, penggugur dan penghapus dosa-dosa kecil kita. Lagi-lagi selama dosa-dosa besar dihindari. Mudah-mudahan Ramadan benar-benar menjadi momen untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Terus target kedua hadirin, mengingat umur kita yang sangat singkat, fisik kita juga yang diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu manusia pertama, nenek moyang kita Adam alaihissalam diciptakan tingginya sebesar apa, Pak? 60 ziro. Tahu 60 ziro enggak, Bu? 1 ziro itu kurang lebih setengah meter. Kalau 60 ziro berarti berapa? 30 meter. 30 meter itu gedung berapa lantai kira-kira? 15 lantai kali ya. Tuh tingginya nenek moyang kita. Dan kelak kalau kita di surga akan dibangkitkan, ya bentuknya seperti Adam alaihissalam. Tapi makin kemari kita semakin diperkecil. Sampai kayak saya nih yang gak lebih sampai 170 cm. Begitu juga usia mereka ratusan tahun. Sementara usia kita kata Rasulullah berapa? Umur ummati ma baina sitina wa sab'ina sana. Umur umat itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Hati-hati yang sudah umur 60 tahun atau 59 tahun atau juga yang 69 tahun, jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Kita nggak ada yang tahu. Wa qalidun man yajuzu zalik, sedikit sekali orang yang bisa melewati usia 70 tahun dalam keadaan yang prima dan maksimal. Orang biasanya kalau diberikan umur yang panjang sampai 80 tahun, 90 tahun, maka sunatulnya akan dikurangin fisiknya itu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Surat apa tuh, Bu? Halo? Surat Yasin ya.
Siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami kurangi nikmat-nikmat fisiknya. Maka jangan bersedih kalau umur kita dikasih panjang, tetapi fisik kita berkurang. Nah, Ramadan adalah bagian dari rahmatnya Allah dan keadilannya Allah. Kendati fisik kita kecil, kendati umur kita singkat, Allah sudah menyiapkan waktu dan juga amalan-amalan yang bisa menyaingi amalan-amalan kita terdahulu. Kan logikanya Pak, orang kalau badannya kuat, umurnya panjang, maka kesempatan untuk kumpulin pahala lebih banyak, ya kan? Lalu kita bagaimana yang kecil dan pendek? Nah, Ramadan harus kita syukuri sebagai tad'uful ujur untuk melipat gandakan pahala kita, memperbanyak amal kebaikan kita. Kata para ulama, sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk memperbanyak pahala, tetapi ketika kita berusaha untuk memperbanyak pahala, ada proses pembiasaan atas kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Sehingga ketika nanti Ramadan berlalu, kita tetap akan melakukan kebaikan. Kita tetap akan melakukan ketaatan. Kita tetap dekat dengan masjid. Kita tetap dekat dengan Al-Quran. Kita tetap dekat dengan pengajian. Dan kita tetap perhatian dengan kaum du'afa. Nah, di antara amalan yang paling populer dilakukan oleh salafus soleh sepanjang bulan suci Ramadan, apa hadirin, untuk melipat gandakan pahala? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sudah berapa kali hatam kita di malam ke-17 ini terhadap Al-Quran? Para salafus soleh adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Seakan-akan membaca Al-Quran berkali-kali hatam menjadi sebuah energi yang ingin mereka kumpulkan, ya, sebagai simpanan mereka itu nanti menjalani kehidupan 11 bulan mendatang, Pak. Maka tanamkan niat, saya ingin menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita tahu bahwa Al-Quran diberikan pahalanya bukan berdasarkan kata dan huruf, ya, tapi berdasarkan, bukan kata dan kalimat, tapi berdasarkan huruf. Kata Rasulullah, ketika kita baca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baru baca alif lam mim, itu berarti 3 huruf. Dianggap 3 kebaikan, Pak, yang kita lakukan. Dan 3 kebaikan ini berhak mendapatkan kelipatan pahala 10. 3 kali 10 sama dengan berapa? 30. Bagaimana kalau kita menghatamkan Al-Quran 1 juz? 1 juz itu kurang lebih 70.000 huruf. Dikalikan 10, 700.000 pahala yang Allah berikan. Bagaimana kalau kita menghatamkannya 30 juz? 700.000 dikalikan 30 sama dengan berapa? 21 juta pahala yang Allah berikan ketika kita hatam. Ini Pak, Bu, kalau 21 juta pahala ini dikonversi menjadi rupiah, saya yakin nggak ada umat Islam yang malas baca Quran. Mereka pasti akan berlomba-lomba. Apalagi kalau ada bank Quran gitu ya, yang berikan laporan, Pak, saya sudah hatamin Al-Quran nih, tolong ditukar dengan 21 juta rupiah. Nah, Ramadan kita berusaha mengimani dan memvisualisasi sesuatu yang gaib seakan-akan nyata di hadapan kita. Seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan kita menyaksikan surga, seakan-akan kita melihat neraka, bahkan seakan-akan kita menyaksikan balasan pahala Allah. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu yang lumayan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yuk kita amalin, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadan, wa salim Ramadana li, wa salimhu minni. Lagi, Allahumma salimni li Ramadan, wa salim Ramadana li, wa salimhu minni. Itu doa meminta agar kita dijauhi dari berbagai macam halangan yang bisa mencegah kita melakukan ibadah secara maksimal di bulan suci Ramadan, termasuk puasa. Dan kita berharap agar di bulan suci Ramadan kita tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Cakep kan ini doa? Cakep ya? Apalin yuk. Allahumma salimni li Ramadan, wa salim Ramadana li, wa salimhu minni.
Mohon maaf atas salah kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.